Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis. Guys, masih seputar mengenal jenis model bisnis. Kali ini saya akan bahas tentang jenis model bisnis berdasarkan strategi harga. Oke, yang mau kita bahas adalah jenis model bisnis razor blade, reversed razor blade, dan nickel and dime. Oke guys, langsung aja. Apa itu yang dimaksud jenis model bisnis razor blade? Oke guys, jenis model bisnis razor blade ini merupakan penggunaan strategi di mana produk utama berharga murah, bahkan mungkin saja gratis, namun produk pendukung berharga lebih tinggi dan digunakan untuk mendapatkan laba. Nah, gitu guys. Model bisnis ini sering disebut sebagai bite and hook atau alias umpan balik. Oke, jadi sederhananya gini guys. Ada satu produk diberikan gratis, oke, atau dengan harga murah lah. Tetapi spare part untuk dapat menggunakan produk itu secara maksimal kita harus beli gitu, agar manfaatnya bisa maksimal gitu ya. Dan spare part ini dijual dengan harga lebih tinggi daripada alat utama yang diberi gratis tadi guys gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai umpan kail atau bite and hook. Oke guys. Nah, model bisnis ini menggunakan strategi lock-in, yaitu produk utama dan produk pendukung harus saling melengkapi satu sama lain. Artinya, konsumen hanya bisa membeli produk pendukung dari produsen yang sama. Oke. Atau bisa teman-teman bayangkan motor lah gitu ya. Ketika teman-teman beli kendaraan motor roda 2 motor lah gitu ya. Nah, ketika teman-teman ada spare part yang ingin diganti, kalau teman-teman memikirkannya adalah motor tersebut harus menggunakan spare part yang dikeluarkan oleh produsen motor. Nah, gitu, untuk menjaga keberlangsungan motor agar lebih lama, lebih awet, lebih maksimal. Nah, ketika teman-teman beli spare part pendukungnya, nah itulah yang disebut razor blade gitu guys. Oke, jadi produsen motor tadi tidak hanya meraih keuntungan di penjualan perdana motor, tetapi di spare partnya pun dia lebih banyak mendapatkan keuntungan. Oke guys, kemudian razor blade ini jenis produk yang biasanya menggunakan strategi ini. Selain yang saya contohkan tadi, ada juga yang misalnya yang menerapkan sistem refill atau isi ulang. Oke, yang paling dekat dengan kehidupan teman-teman contohnya adalah alat cukur misalnya. Oke, dengan pisau cukurnya yang bisa dibeli ketika pisau cukurnya sudah tidak tajam gitu ya. Printer. Nah, sekali teman-teman beli printer, maka kalau teman-teman ingin menjaga keutuhan printer tersebut, teman-teman beli tinta printernya dari produk yang sama, kan gitu kan. Nah, yang paling dekat lagi kartu operator guys, kartu operator seluler. Oke. Nah, perdananya sangat murah guys gitu, tetapi untuk bisa tetap menggunakan nomor yang sama, teman-teman harus isi pulsa. Oke. Nah, pulsa yang dikeluarkan operator A tidak bisa menggunakan perdana operator A nggak bisa menggunakan pulsa operator B guys. Jadi perdana operator A harus menggunakan pulsa operator A, perdana operator B harus menggunakan pulsa operator B. Nah, inilah bentuk bisnis razor blade. Oke. Nah, semua produk utama ini dijual dengan harga standar. Namun, pengguna diharuskan membeli produk pendukung agar dapat terus menggunakannya. Nah, gitu tadi. Pisau cukur, tinta, pulsa isi ulang, gitu, spare part motor, mobil, dan sebagainya. Oke, guys. Nah, itu jenis model bisnis razor blade. Yang berikutnya, guys, saya akan jelaskan yaitu jenis model bisnis
reversed razor blade. Jadi ada reversenya nih guys. Oke, reversed razor blade. Oke, inilah model bisnis. Ini adalah model bisnis yang berlawanan dari strategi razor blade guys. Gitu guys. Ini beda sama razor blade. Berlawanan sama razor blade. Oke. Reversed razor blade memberi harga produk utama yang cukup tinggi, tetapi memberikan banyak keuntungan konsumen dalam menggunakan produk pendukung. Jadi dia mulainya dengan harga tinggi guys, tetapi dia lebih memaksimalkan manfaat, fitur, kualitas gitu. Betul ya? Contoh misalnya kalau teman-teman kuliah, ada kuliah yang biaya murah, ada yang kuliah yang biaya sangat mahal gitu kan. Nah, kuliah yang sangat murah materinya sama guys, kurikulumnya sama. Oke, cuma bedanya adalah kuliah yang murah tadi dengan fasilitas standar, kuliah yang sangat mahal tadi dengan fasilitas yang luar biasa. Begitu ya. Oke, contoh yang paling dekat adalah perusahaan yang menggunakan reversed razor blade adalah Apple guys. Gitu. Apple itu banyak merilis produk dengan model bisnis reversed razor blade. Berbagai produknya dihargai cukup mahal, namun pengguna bisa menggunakan produk pendukung seperti aplikasi email, map, organizer, lainnya dan sebagainya lah. Sama juga dengan seperti saya bayangkan tadi sebuah kampus. Ada kampus yang murah, ada kampus yang mahal. Materinya sama, kurikulumnya sama. Oke, tetapi kampus yang mahal tadi memberikan banyak manfaat guys. Fasilitas, layanan, kemudahan dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya. Oke. Kemudian guys, reversed razor blade ini tunggu, saya ulang ya. Oke. Yang ketiga adalah jenis model bisnis Nick and Dime. Oke, ini yang berdasarkan strategi harga ya. Nah, Nick and Dime tadi merupakan model bisnis ini menjual sebuah produk utama dengan harga terjangkau sekaligus menawarkan berbagai fitur tambahan gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin satu produk yang sebenarnya harusnya komplit guys. Nah, kalau komplit kan harganya cukup tinggi. Nah, lalu teman-teman jual secara terpisah. Oke, dimana pada akhirnya ketika membeli barang utama berfungsi maksimal ketika ada barang berikutnya gitu. Oke, pada akhirnya biaya yang dibayarkan konsumen jauh lebih tinggi dari harga standar sesuai permintaan konsumen. Jadi contoh gini dah, sederhana contoh penerapannya guys ya. Contoh penerapan model bisnis pada bisnis kuliner. Ini saya angkat contoh kuliner nih guys, biar teman-teman bisa mendekati pemahamannya lebih dekat gitulah ya. Teman-teman menjual nasi goreng secara standar, oke? Anggaplah nasi goreng standar 15.000, oke? Nah, lalu penjual bisa saja menawarkan berbagai topping seperti mau pakai sosis enggak, mau pakai bakso enggak, oke? Mau pakai hati enggak, mau pakai petai tidak, kan gitu ya. Nah, ketika nasi goreng standar tadi teman-teman bilang sosis, pakai hati, pakai petai gitu ya, pakai telur dadar, nah pasti harganya berbeda. Masing-masing penambahan tadi itu memiliki harga guys gitu. Atau teman-teman beli bubur ayam, mau pakai sate enggak, kan kalau teman-teman bubur ayamnya saja misal harganya 15.000 tambah satenya 1.000 kan jadi 16.000 begitu guys. Nah, ini model Nick and Dime guys, oke? Model Nick and Dime. Jadi artinya dijual secara terpisah, tetapi pada akhirnya kalau komplit harganya jauh lebih mahal dari yang standar sebenarnya guys. Oke. Nah, jadi kalau dalam istilah IT, software aplikasi juga ada guys. Jenis model bisnis ini bisa diterapkan pada bisnis online maupun offline guys. Bisa online, bisa offline. Oke. Kalau online ya mainnya fitur lah. Oke. Kalau offline mainnya kelengkapan. Contoh bisnis online yang menggunakan nickel and dime adalah perusahaan pembuat software CRM atau software berbayar atau sistem operasi berbayar. Oke, teman-teman tahu dong
ketika teman-teman ada satu sistem operasi yang berbayar. Hanya sistem operasinya guys. Kalau teman-teman mau memaksimalkan sistem operasi tersebut, anggaplah teman-teman ingin ada aplikasi perkantoran, maka teman-teman harus beli, bayar license aplikasi perkantoran. Kalau teman-teman ingin ada program desain, aplikasi untuk mendesain, membuat video yang terintegrasi, teman-teman bayar lagi license-nya, gitu ya. Jadi saling terintegrasi lah, gitu. Meskipun konsumen bisa menggunakan software dengan baik, untuk menunjang pekerjaan diperlukan beberapa integrasi dengan aplikasi pihak ketiga lainnya. Itu yang saya bilang tadi. Di Google juga ada guys, ada Google Business, ada Google, pastinya Google biasa dengan Google Business, Google Suite for Education itu beda guys. Itu ada fitur-fitur yang tidak dijual secara gratis, diberikan secara gratis, tetapi bisa teman-teman dapatkan secara berbayar. Nah, ini model Nick and Demand guys. Artinya Nick and Demand ini pada intinya adalah dijual secara terpisah untuk mendapatkan keutuhan satu produk. Oke guys, sampai di sana penjelasan saya tentang jenis model bisnis berdasarkan strategi harga. Selanjutnya saya akan bahas berdasarkan strategi produk. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.